pengembangan media presentasi. Kita akan membahas materi persiapan dengan sub rancangan, produksi, dan latihan. Yang termasuk di dalam persiapan adalah merancang komponen audio dan visual yang Anda rencanakan untuk digunakan, memproduksi bahan audiovisual yang dibutuhkan, dan melatih seluruh presentasi. Rancangan. Desain yang baik merupakan kunci terpenting untuk membuat presentasi yang efektif. Ini meliputi banyak aspek, dari mulai proses memilih dan mengatur materi visual dan membuat presentasinya. Rancangan atau desain ini dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, desain visual, desain instruksional, desain verbal atau visual, dan faktor desain yang berlaku untuk media presentasi. Desain umum. Yang pertama ada daya tarik struktural, yang kedua daya tarik pribadi. Daya tarik struktural mengatur informasi secara logis sehingga jelas bagi audiens, membagi informasi yang kompleks menjadi unit-unit kecil dan menyajikan informasi penting di awal dan di akhir presentasi, menggunakan kata pengantar dan ringkasan, dan juga pastikan untuk memberikan ikhtisar sebelum berfokus pada detail. Gunakan pacing yang mempertimbangkan materi pelajaran, penonton, dan respon yang diinginkan. Daya tarik pribadi. Di awal presentasi harus ada tujuan, misalnya apa yang harus dilakukan atau diketahui oleh audiens, dan lain sebagainya. Gunakan contoh yang tidak asing bagi audiens. Gunakan sudut pandang audiens, jadi hindari kesalahan umum dengan menggambarkan seseorang melakukan sesuatu dengan sudut pandang kita sendiri. Pertimbangkan kapasitas persepsi orang-orang yang hadir. Hindari tingkat presentasi yang terlalu cepat untuk pemahaman yang akurat. Jaga agar audiensi tetap terlibat, misalnya dengan mengajukan pertanyaan, kemudian mengulanginya untuk memperjelaskannya. Desain instruksional. Perhatian tertarik oleh perubahan. Konten yang dapat dimengerti dan bermakna menarik perhatian audiens. Pertimbangkan kompleksitas bahan. Persepsi. Persepsi terorganisir. Atur materi dengan cara yang sesuai untuk audiens dan subjeknya. Gunakan kata-kata yang diucapkan atau isyarat lainnya untuk mengarahkan perhatian audiens. Persepsi selektif. Gunakan hanya informasi terkait dan batasi jumlahnya. Gunakan isyarat verbal dan visual untuk memusatkan perhatian pada poin-poin penting. Persepsi itu relatif. Pertimbangkan apa yang harus didengar atau dilihat secara bersamaan atau berurutan. Gunakan format dan isyarat yang sesuai seperti judul dan lainnya untuk membantu anggota audiens untuk mengetahui apa yang diharapkan. Penyimpanan. Pembelajaran konsep. Pembelajaran konsep dapat ditingkatkan dengan menggunakan berbagai contoh dan non-contoh. Gunakan gambar realistis untuk menunjukkan seperti apa sebenarnya benda itu. Jika Anda dapat menyandingkan informasi baik secara verbal maupun visual, memori dan pembelajaran konsep akan ditingkatkan. Masukkan item kriteria dalam formulir daftar. Jangan menanamkannya dalam sebuah kalimat. Perubahan sikap. Untuk ikhtisar topiknya, bisa dilihat buku dari Fleming dan Levy, yaitu Desain Pesan Instruksional. Desain verbal, menulis naskah untuk presentasi secara lisan, urutan video, atau untuk mengisi set slide, berbeda dari menulis selebaran atau artikel untuk publikasi. Desain verbal haruslah dirancang untuk didengarkan, bukan untuk dibaca. Pedoman untuk membuat pesan verbal yang berkomunikasi dengan baik. Gunakan kata-kata sederhana dan frasa pendek, mudah diikuti.
Orang yang berbeda memiliki arti berbeda untuk kata yang sama. Jadi pastikan untuk menjelaskan apa yang Anda maksud. Hindari kata-kata yang sulit diucapkan. Gunakan gaya percakapan. Desain visual. Dalam desain visual, sertakan semua elemen yang berkontribusi untuk mengkomunikasikan pesan Anda. Hilangkan semua bahan asing. Berikut langkah-langkah jika Anda akan membuat bahan visual. Buat hanya 1 poin per visual atau gunakan teknik pengungkapan progresif. Gunakan kata-kata kunci, bukan frasa panjang. Kemudian batasi jumlah kata hingga maksimum yang disarankan 15 hingga 20 per visual. Oke, keterbacaan. Nah, yang akan dibahas itu adalah faktor yang mempengaruhi keterbacaan visual. Kira-kira apa aja? Ada ukuran font, gaya font, spasi, dan juga kontras. Nah, kadang kita suka bingung untuk menentukan kira-kira berapa ukuran font yang tepat ketika kita ingin keterbacaannya jelas. Apakah 11, apakah 24, ataukah 30. Nah, di sini simple banget, udah ada rekomendasinya. Nah, pada umumnya menggunakan ukuran 1/4 inch atau 18 poin. Kenapa ini? Karena bisa dibilang ini ukuran yang di tengah-tengah, yang lebih sedang, relatif sedang. Tentunya juga untuk penulisan yang banyak, ini bisa lebih jelas terlihat dibandingkan ukuran 11 ataupun ukuran yang terlalu besar seperti 24. Selanjutnya juga ada gaya font. Nah, yang simple itu menurut rekomendasinya juga adalah menggunakan serif atau juga sans serif. Nah, di sini juga ada contohnya, sebelah kiri itu adalah sans serif dan serif. Kenapa ini dibandingkan yang sebelah kanan? Karena yang sebelah kiri ini teksturnya bisa dilihat teman-teman ini lebih simple dibandingkan yang sebelah kanan. Mungkin untuk teks yang banyak, jika menggunakan yang sebelah kanan ini akan lebih rumit dibacanya dan bikin sakit mata lah tentunya. Oke, selanjutnya nah, yang sebelah kiri dan sebelah kanan, apa bedanya? Nah, bedanya ini adalah spasi. Di sebelah kiri adalah spasinya lebih dempet sekali, sedangkan di sebelah kanan ini spasinya sesuai rekomendasi adalah 1,5. Kalau di kiri ini ya jadinya sumpek banget, sedangkan di kanan ini lebih lenggang. Dan kalau misalnya teman-teman menggunakan teks yang banyak juga lebih enak tentunya untuk keterbacaan yang jelas jika digabungkan dengan hal-hal yang tadi. Nah, yang terakhir ini adalah kontras. Gampang banget dan simple banget. Tipsnya adalah background dan juga font menggunakan warna yang berbeda. Contohnya adalah di sini adalah backgroundnya menggunakan warna gelap dan fontnya menggunakan warna yang terang. Boleh banget teman-teman ini sesuaikan sesuai dengan analisis untuk tempat teman-teman akan melakukan presentasi. Apakah tempatnya terang, apakah tempatnya gelap. Yang penting jangan sama-sama terang antara font dan backgroundnya. Nah, selanjutnya kira-kira apa juga hubungan antara verbal dan visual? Seperti pembawa berita ini, lihat di belakangnya selalu ada foto biasanya, dan di foto itu selalu dikatakan oleh pembawa beritanya mengenai informasi dari foto tersebut. Jika itu nyambung berarti itu ada hubungannya. Seharusnya foto itu membantu menafsirkan mengenai bagaimana berita tersebut. Nah, jika tidak ya berarti visual dan verbalnya tidak nyambung. Oke, selanjutnya adalah desain media spesifik. Nah, yang pertama ini ada grafik atau chart. Fungsinya apa? Di sini kalau teman-teman suka melakukan survei atau ada menganalisa mengenai keuangan atau misalkan hal-hal yang perlu grafik atau yang perlu data sesuai tapi ingin menyampaikan secara mudah, mungkin teman-teman bisa menggunakan hal ini. Nah, grafik atau chart ini juga cukup simple untuk menerjemahkan angka-angka yang sulit atau data yang sulit kepada orang yang akan teman-teman lakukan presentasi. Selanjutnya ada chalkboard atau flip chart. Nah, di sini harus membuat sesederhana mungkin, minim karakter dan juga hurufnya harus proporsional. Kenapa harus proporsional? Karena di sini keterbacaan itu sangatlah penting, apalagi kalau misalnya juga di sini adalah
dibuat oleh teman-teman sendiri gitu bisa dibilang, atau misalnya juga teman-teman ada menambahkan sesuatu dan berbagai macamnya. Selanjutnya itu juga ada di sini slide atau overhead transparency. Ini alat yang lama dan atau misalnya mungkin masih terpakai juga, cuma sekarang juga udah pakai LCD projector. Nah, teman-teman di sini harus memperhatikan komunikasian pesan harus tetap sama sesuai dengan gambar. Habis itu juga menggunakan teknik untuk mengambil gambar dan meletakkan gambar yang baik, serta elemen gambar harus maksimal untuk menjelaskan pesan yang ada dari gambar tersebut kepada orang yang ingin kita sampaikan pesannya. Nah, di sini ada juga video. Nah, video ini kuncinya adalah harus menggunakan pointer dan juga perbesar bagian gambar yang penting. Nah, ketika kita menggunakan video, kita juga harus menunjukkan jika kita ingin melakukan penjelasan kepada audiens kita, bagaimana atau bagian apa yang sedang kita maksud dari video tersebut. Video. Kita harus memperhatikan elemen pergerakan dan sequence. Pertimbangkan urutan slide yang akan ditampilkan. Pilih bahan 3 dimensi yang relatif datar. Perbesar bagian yang akan dijelaskan. Gunakan pointer untuk menarik perhatian. Selanjutnya, media berbasis komputer. Digunakan untuk membuat presentasi sesederhana mungkin atau sekompleks multimedia yang mencakup video, audio, animasi, grafis, teks, dan lain-lain. Media berbasis komputer terbagi menjadi 7 kategori. Pertama, pedoman rancangan layar umum. Gunakan sejumlah layar yang dibutuhkan, jangan sampai kurang atau terlalu banyak. Berikan informasi kritis di awal penyampaian pesan. Konsisten dalam penempatan, pengulangan, tombol, judul, dan lain-lain. Gunakan visual untuk memperjelas teks. Dua, tempat informasi pada layar. Tempatkan informasi penting di tengah layar, berikan informasi yang menjadi kunci pembahasan di tempat yang menonjol. 3. Teks. Ukuran judul harus lebih besar dan menarik. Gunakan huruf yang mudah dibaca. Hemat dalam menggunakan huruf miring. Pakai garis bawah, warna, cetak tebal untuk penekanan. 4. Grafis. Grafis dipergunakan untuk 1. Mengilustrasikan ide, 2. Memfokuskan perhatian, 3. Memperjelas informasi verbal. 5. Warna. Konsisten menggunakan maksimal 3-6 warna dan gunakan warna yang signifikan antara teks dan background. 6. Menu. Jika tidak muat satu kolom, buatlah 2 kolom. Sertakan tombol keluar agar dapat keluar dari program dengan mudah. Windows atau batasi jumlah jendela. Jangan bikin jendela yang banyak-banyak. Konsisten dalam desain, lokasi, dan jenis Windows. Jangan gunakan Windows yang bersinggungan satu sama lainnya. Hal itu akan menutupi informasi. Kemudian kamu juga harus punya handout atau selebaran. Fungsinya untuk apa? Untuk menambah efektivitas komunikasi kamu pas lagi presentasi. Nah, kata kunci itu adalah ringkasan, poin-poin penting dan sedikit penjelasan. Jadi jangan kamu print out semuanya dari PPT kamu juga. Tapi sering selebaran tuh hanya menyertakan poin-poin aja. Akibatnya audiens menjadi bosan, audiens tidak mendengarkan, audiens sibuk sendiri. Nah, penjelasan poin yang terlalu panjang juga nggak akan dibaca. Terus gimana bikin audiens tertarik? Masukin informasi penting. Coba minta pendapat orang lain terkait handout kamu, kemudian desain semenarik mungkin. Nah, tapi yang paling penting itu latihan. Latihan itu memberi kesempatan kamu untuk mencoba. Gimana caranya? Coba buat rekaman video terus tonton. Kalau kamu udah siap, kamu rencanain apa yang salah ketika kamu nanti presentasi. Jadi kamu bisa nyiapin plan A sampai plan Z. Mulai deh kamu presentasi. Sekian, semoga bermanfaat.